tentu sangat sangat gembira dengan perpanjangan daripada PPNBM dari pemerintah, karena itu terlihat sekali mendongkrak market ya. Dan sampai akhir tahun ini kami sangat berharap bahwa itu akan mendongkrak market sehingga menjadi jauh lebih baik daripada tahun lalu, walaupun mungkin masih belum mencapai angka sebelum pandemi 2019. Challenge-nya kalau ke depan ya kemungkinan di tahun depan kita akan, kalaupun kita akan menghadapi masalah supply ini, itu akan menjadi challenge buat kami, terutama di awal-awal tahun. Karena secara siklus biasanya di awal-awal tahun itu permintaan sedikit turun dibandingkan dengan akhir tahun. Itu juga karena ada faktor biasanya para OEM itu akan mengisi pipa di akhir tahun. Apalagi kalau misalnya ada kelangkaan daripada semikonduktor ini, ya tentunya itu juga menjadi challenge yang cukup besar buat kami. Tapi sekali lagi ya saat ini kami semua pemain otomotif sedang mencari sumber-sumber siapa yang bisa mensuplai semikonduktor ini dari seluruh pihak yang memungkinkan, bukan hanya di regional, kita pun mencari di pasar global, gitu, Mbak. Baik, dengan adanya kelangkaan dari semikonduktor ini, seperti apa Astra melihat terkait dengan view bisnis terhadap permintaan komponen otomotif di tahun 2022 mendatang, Pak Hamdani? Kami tetap optimis dengan 2022 ya, bahwa seharusnya secara global ini sedang terjadi quote unquote bisa dikatakan euforia dengan pandemi yang mulai mereda di beberapa negara, sehingga apa yang saya dengar bahwa permintaan ataupun pertumbuhan bisnis di beberapa negara pun sangat signifikan. Banyak negara yang justru bahkan berusaha untuk di akhir tahun ini bisa mencapai hasil yang kurang lebih sama dengan di tahun 2019. Ya, dengan melihat hal-hal seperti itu, saya juga optimis bahwa di tahun 2022 seharusnya secara umum demand itu akan jauh lebih membaik. Pak Hamdani, selanjutnya kita ketahui kita memasuki era mobil listrik begitu ya saat ini. Lantas bagaimana kesiapan industri komponen terhadap hal ini, Pak Hamdani? Ya ini suatu ini bisa suatu topik sendiri nih Mbak, pertanyaan ini, karena panjang dan background-nya juga bisa panjang sekali. Memang era mobil listrik ini buat kami menjadi suatu challenge yang sangat besar. Karena seperti kita ketahui bahwa jika ini dilakukan dengan melompat langsung daripada kita menyebutnya sekarang ICE atau internal combustion engine, ini melompat langsung ke BEV ataupun baterai electric vehicle, itu akan menjadi suatu perubahan yang sangat besar dalam waktu yang singkat buat kami. Sehingga jujur sebagai pemain komponen, kami mengharapkan bahwa ada waktu buat kami untuk mempersiapkan diri ke arah sana, sehingga kami sangat mengharapkan yang terjadi itu adalah perubahan dulu ke arah hybrid dan juga misalnya plug-in hybrid, di mana di dalamnya masih ada internal combustion engine, sebelum itu semuanya nanti menuju ke BEV. Nah, itu semua tentunya buat kami juga menjadi challenge, karena jumlah komponen yang ada di dalam internal combustion engine itu akan jauh berkurang dibandingkan dengan jumlah komponen yang ada di dalam baterai electric vehicle. Sehingga tentunya dari sekarang kami juga harus mulai bersiap untuk misalnya kalaupun kami masih akan menekuni bidang di otomotif, kami harus mulai mencoba untuk bagaimana caranya kami bisa tetap menjadi supplier di dalam era electric vehicle nanti. Itu tentunya kan butuh effort yang besar dari sisi sumber daya, baik itu manusianya, baik itu finansialnya, dan juga tentunya kita perlu waktu untuk itu ke sana, untuk mencapai ke titik itu. Nah, itu semua menjadi tantangan yang cukup besar buat kami. Kebetulan saya juga ketua umum dari Asosiasi Industri Komponen di Indonesia nih, Mbak. Jadi
kami juga tahu bahwa di seluruh anggota kami, 240 perusahaan ini, kami semua sekarang saat ini semuanya sedang struggling bagaimana caranya mempersiapkan diri ke arah era elektrifikasi yang cepat atau lambat itu pasti akan terjadi.